Di jantung Indonesia ada tempat yang istimewa. Tempat ini adalah satu-satunya rumah bagi makhluk purba yang luar biasa. Komodo, kadal raksasa, tinggal di sini. Hewan-hewan megah ini hanya ditemukan di beberapa pulau. Pulau-pulau utamanya adalah Komodo, Rinca, Flores, dan Gili Motang. Pulau-pulau ini adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil. Lingkungan di sini sangat kering dan panas. Ada bukit-bukit terjal dan padang rumput sabana. Lanskap ini sangat cocok untuk komodo. Mereka membutuhkan jenis habitat khusus ini untuk bertahan hidup, berburu, dan membesarkan anak-anak mereka, menjadikan sudut kecil dunia ini kerajaan eksklusif mereka. Komodo adalah predator teratas di ekosistemnya. Tidak ada makhluk lain di pulau-pulau ini yang bisa menantang mereka. Mereka berburu hewan besar seperti rusa, kerbau, dan babi hutan. Ukuran mereka sangat mengesankan. Komodo dewasa bisa mencapai panjang lebih dari 3 meter. Mereka juga bisa memiliki berat lebih dari 70 kg. Tubuh mereka yang kuat dan cakar yang tajam membuat mereka menjadi pemburu yang tangguh. Mereka sering menunggu dengan sabar mangsanya mendekat. Kemudian, mereka menggunakan kecepatan tinggi untuk menyerang. Gaya berburu mereka yang unik dan kehadiran dominan mereka menentukan keseimbangan alam pulau-pulau terpencil di Indonesia ini. Kehidupan komodo sangat terkait erat dengan iklim rumah pulau mereka. Pulau-pulau ini memiliki musim kemarau yang panjang. Ini memengaruhi ketersediaan makanan dan air. Komodo telah beradaptasi dengan sempurna terhadap kondisi yang sulit ini. Mereka bisa bertahan hidup dengan sangat sedikit makanan untuk waktu yang lama. Mereka juga perenang yang ulung dan bisa bepergian di antara pulau-pulau yang berdekatan jika mereka perlu. Kemampuan ini membantu mereka menemukan wilayah atau pasangan baru. Ketahanan mereka adalah bukti jutaan tahun evolusi, yang telah membentuk mereka menjadi makhluk yang paling bisa bertahan hidup di surga pulau yang keras namun indah ini. Saat ini, habitat unik ini dilindungi. Taman Nasional Komodo dibentuk pada tahun 1980. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi komodo. Taman ini juga melindungi seluruh ekosistem, baik di darat maupun di laut. Ini termasuk terumbu karang dan banyak ikan yang hidup di sana. Taman ini mencakup semua pulau utama tempat komodo hidup. Ini memastikan bahwa rumah mereka tetap aman dari gangguan manusia. Dengan melindungi area ini, Indonesia tidak hanya menyelamatkan satu spesies, tetapi seluruh dunia yang tak tergantikan yang telah ada selama ribuan tahun, sebuah museum hidup sejarah alam. Sebelum awal abad ke-20, komodo tidak dikenal oleh dunia luar. Itu adalah makhluk legenda dan mitos lokal. Orang-orang yang tinggal di Pulau Flores dan Komodo tahu tentang kadal raksasa itu. Mereka menyebutnya ora atau buaya darat. Bagi mereka, hewan-hewan ini adalah bagian nyata dan kadang-kadang berbahaya dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka menghormati makhluk-makhluk itu dan memiliki banyak cerita tentang mereka. Namun, cerita-cerita ini dianggap sebagai cerita rakyat oleh orang luar. Tidak ada seorang pun di komunitas ilmiah yang pernah melihat atau mendokumentasikan makhluk seperti itu. Jadi itu tetap menjadi rahasia lokal untuk waktu yang sangat lama. Penemuan resmi oleh dunia barat terjadi pada tahun 1910. Seorang pejabat kolonial Belanda bernama Letnan van Steen van Hensbroek mendengar desas-desus. Dia ditempatkan di Flores dan mendengarkan cerita-cerita lokal tentang makhluk raksasa mirip naga. Dia sangat penasaran dengan cerita-cerita ini. Dia memutuskan untuk menyelidiki klaim itu sendiri, untuk melihat apakah itu benar. Dia melakukan perjalanan ke Pulau Komodo untuk mencari hewan itu. Apa yang dia temukan di sana lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Dia melihat kadal raksasa itu dengan mata kepalanya sendiri, dan bahkan berhasil membunuh satu, mengirim kulitnya kembali ke museum untuk dipelajari. Kulit dan foto-foto yang dikirim oleh Letnan van Hensbroek sampai ke Dr. Owens. Owens adalah direktur Museum Zoologi di Bogor, Jawa. Dia kagum dengan bukti itu. Dia belum pernah melihat kadal sebesar ini. Dia menerbitkan makalah ilmiah pertama tentang spesies ini pada tahun 1912. Dia menamainya Varanus komodoensis, sesuai dengan Pulau Komodo, tempat pertama kali ditemukan. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Para ilmuwan dan petualang menjadi sangat bersemangat. Gagasan tentang naga hidup di zaman modern menarik imajinasi publik dan memicu banyak ekspedisi ke pulau-pulau terpencil di Indonesia. Penemuan ini mengubah zoologi selamanya.
Ini membuktikan bahwa spesies besar yang belum ditemukan masih bisa ada di sudut-sudut dunia yang terlupakan. Itu seperti menemukan dinosaurus hidup. Ekspedisi, seperti yang dipimpin oleh W.Y. Douglas Burden pada tahun 1926, melakukan perjalanan ke pulau-pulau untuk mempelajari komodo. Ekspedisi Burden membawa pulang komodo hidup pertama ke barat. Petualangannya dan makhluk luar biasa yang dia temukan menginspirasi film terkenal King 1933. Penemuan ini menempatkan pulau-pulau kecil di Indonesia di peta dunia, dan memulai babak baru dalam konservasi reptil unik dan kuat ini. Kisah bagaimana komodo bisa berada di beberapa pulau di Indonesia ini adalah kisah yang panjang dan menarik. Banyak orang pernah percaya bahwa komodo adalah kerabat purba dinosaurus yang hanya bertahan hidup di pulau-pulau terpencil ini. Namun, ilmu pengetahuan modern dan bukti fosil menceritakan kisah yang berbeda. Nenek moyang komodo tidak berasal dari Indonesia. Perjalanan evolusi mereka sebenarnya dimulai di benua lain. Catatan fosil menunjukkan bahwa nenek moyang komodo yang paling awal diketahui berevolusi di Australia sekitar 4 juta tahun yang lalu. Mereka bahkan lebih besar dari komodo yang kita lihat hari ini. Kadal raksasa purba ini mulai bergerak ke barat dari Australia. Selama periode ini, permukaan laut jauh lebih rendah dari sekarang. Ini menciptakan jembatan darat yang menghubungkan pulau-pulau yang sekarang terpisah. Kadal-kadal itu bisa berjalan melintasi jembatan darat ini, perlahan-lahan memperluas wilayah mereka. Mereka akhirnya mencapai pulau-pulau di Indonesia, termasuk Timor. Untuk waktu yang lama, mereka berkembang biak di wilayah yang jauh lebih luas dari sekarang. Mereka adalah predator yang sukses, menyebar di seluruh kepulauan ketika geografi wilayah itu sangat berbeda dari apa yang kita kenal saat ini. Saat iklim bumi berubah, zaman es besar berakhir. Lapisan es besar di kutub mulai mencair. Ini menyebabkan permukaan laut di seluruh dunia naik secara dramatis. Jembatan darat yang telah menghubungkan Australia dan pulau-pulau Indonesia tenggelam oleh air yang naik. Proses ini menjebak populasi kadal raksasa di pulau-pulau yang baru terbentuk di rantai Sunda kecil. Komodo di Flores, Komodo, Rinca dan pulau-pulau sekitarnya menjadi terisolasi dari kerabat mereka di Australia dan bagian lain Indonesia. Isolasi geografis ini adalah momen penting dalam sejarah mereka. Setelah terisolasi di pulau-pulau ini, komodo mulai berevolusi menjadi spesies yang kita kenal sekarang. Proses yang disebut gigantisme insular atau aturan pulau mungkin telah berperan. Di pulau-pulau ini, tidak ada predator besar lain yang bersaing dengan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk tetap besar, sementara mangsa utama mereka, spesies gajah kerdil yang punah, menyediakan sumber makanan yang baik. Selama ribuan tahun, mereka beradaptasi dengan sempurna dengan rumah pulau baru mereka. Mereka menjadi sedikit lebih kecil dari nenek moyang Australia mereka, tetapi tetap menjadi kekuatan dominan di kerajaan baru mereka, yang terisolasi, peninggalan hidup dari era yang telah berlalu. Bagi masyarakat lokal Pulau Komodo dan daerah sekitarnya, komodo lebih dari sekadar hewan. Ia memiliki tempat yang sangat istimewa dalam budaya dan mitologi mereka. Sebuah kisah kuno menceritakan tentang seorang putri yang melahirkan anak kembar. Salah satu kembar adalah anak laki-laki manusia, dan yang lainnya adalah naga betina. Anak laki-laki itu bernama Gerong, dan naga itu bernama Orah. Mereka terpisah saat lahir, dengan anak laki-laki itu tumbuh di desa dan naga itu hidup di hutan. Legenda ini menciptakan ikatan kekeluargaan yang mendalam antara manusia dan komodo, memandang mereka sebagai kerabat. Mitos ini memiliki dampak yang mendalam pada bagaimana masyarakat lokal Atamodo memperlakukan komodo. Mereka percaya bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama dengan makhluk-makhluk itu. Karena kepercayaan ini, mereka selalu memperlakukan komodo dengan sangat hormat dan tidak pernah memburu mereka. Komodo dipandang sebagai saudara dan saudari mereka yang hidup di alam liar. Perspektif budaya ini telah membantu melindungi populasi komodo selama berabad-abad, jauh sebelum upaya konservasi modern dimulai. Ini adalah hubungan unik di mana manusia dan predator raksasa telah hidup berdampingan secara damai, terikat oleh kisah asal-usul bersama yang diturunkan dari generasi ke generasi. Saat ini, pentingnya budaya ini digabungkan dengan kebutuhan konservasi modern. Komodo adalah spesies yang rentan, populasinya kecil, dan habitatnya terbatas hanya pada beberapa pulau.
Ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidupnya adalah hilangnya habitat karena aktivitas manusia, penurunan mangsanya seperti rusa dan kerbau, dan potensi dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut suatu hari nanti dapat menyusutkan rumah pulau mereka lebih jauh. Melindungi komodo bukan hanya tentang menyelamatkan hewan, ini juga tentang melestarikan budaya dan warisan orang-orang yang telah hidup berdampingan dengannya selama berabad-abad. Karena ancaman ini, pemerintah Indonesia dan organisasi internasional telah mengambil tindakan tegas. Pembentukan Taman Nasional Komodo adalah langkah terpenting. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO, mengakui pentingnya globalnya. Peraturan ketat diberlakukan untuk mengelola pariwisata dan mencegah perburuan liar. Upaya-upaya ini memastikan bahwa komodo dan habitatnya aman. Dengan melindungi komodo, kita menyelamatkan bagian unik dari keanekaragaman hayati planet kita. Kita juga menghormati hubungan budaya kuno antara manusia dan naga terakhir yang megah di bumi ini, memastikan kelangsungan hidupnya di masa depan.